Siapakah Allah dalam masa kekekalan? Ya, siapakah Allah dalam masa kekekalan? Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Allah. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, yang bekerja, yang berkarya, yang kuliah, yang berdagang, dan semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan diberkati oleh Yesus Tuhan Allah satu-satunya dan diubahnya menjadi berhasil untuk kemuliaan the only one Lord and God Jesus Christ. Amin. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan siapakah Allah di dalam masa kekekalan? Kalau Anda bertanya ke 85% yang ngaku gereja Kristen, ya, mereka akan menjawab Bapa. Ada dukungan ayatnya enggak? Enggak ada, ya. Ya. Pokoknya jawab saja Bapa begitu. Ya, gereja-gereja Tritunggal, gereja-gereja Calvinis segitiga, gereja-gereja karismatik Bapa dalam nama Yesus, ya. Kemudian berbagai macam turunannya, ya termasuk di dalamnya gereja-gereja yang berkiblat kepada Yudaisme seperti para penyembah Adone, penyembah Elohim, penyembah Hashim, penyembah Yehova dengan segala turunan gereja-gerejanya itu, ya. Kalau Anda tanya siapakah Allah pada masa kekekalan, pasti dijawab Bapa. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud masa kekekalan adalah masa sebelum ada manusia. Belum ada manusia, belum ada bumi bulat. Lalu yang ada apa, Pak? Kalau belum ada manusia, belum ada bumi bulat, lalu yang ada apa? Surga dan segala isinya. Ya, di situ ada Tuhan Allah, kemudian ada malaikat, ada serafim, ada kerub. Ya, lalu ada bumi, tapi buminya belum berbentuk bulat, dan samudra raya. Ya. Surga dan segala isinya, Kolose 1 ayat 16. Bumi belum berbentuk dan samudra raya, Amsal 8 ayat 23 dan 24. Ya. Masa kekekalan berlangsung berapa lama, Pak? Nah, ini dia. Kalau Anda mau tanya masa kekekalan, maka ayatnya adalah Roma 16 ayat 25 dan Yohanes 1 ayat 1. Jelas ditulis pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya. Ini adalah di era awalnya, yang awal masa kekekalan. Pada mulanya itu ada Tuhan dan ada Allah. Perhatikan, pada mulanya itu ada Tuhan, ada Allah. Ada firman, ada Allah. Ada arkontas, ada theos. Ada Tuhan, ada Allah. Ada yang maha mulia, ada yang maha tinggi. Ya, ya. Ada yang maha suci, ada yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha mulia, maha tinggi, Tuhan dan Allah, arkontas dan theos, apalagi. Ya, jangan pernah sebut logos ya. Kalau logos nanti Anda jungkir balik ya. Jadi pada mulanya yang awal itu ada Tuhan dan ada Allah. Ya. Roh yang sama dan satu nama. Jadi Tuhan dan Allah itu roh, Pak, roh. Kalau roh Allah itu satu apa dua, Pak? Iya satu. Mau jadi 5 miliar ya satu, mau jadi 7 ya satu, mau jadi 5 ya satu. Kalau roh Allah. Roh Allah itu maha hadir, jadi tidak bisa Anda bilang jadi 5, jadi 3. Ya, 1 Korintus 12 ayat 11, satu roh dan roh yang sama itu. Jadi Allah itu roh, Tuhan itu roh. Ya, roh Allah dan roh Tuhan adalah satu roh dan roh yang sama. Clear sampai sini? Ya. Roma 16 ayat 25 ya. Eksistensi Allah yaitu terdiri dari keberadaan Allah, termasuk di situ nama Allah. Dirahasiakan selama berabad-abad lamanya. Berabad-abad itu sebenarnya bisa dihitung, tapi itu sesuatu yang tak terhingga. Sebenarnya berabad-abad itu 36,5 miliar tahun bumi. Jadi masa kekekalan Allah itu sudah ada 36,5 miliar tahun bumi. Karena di situ ditulis berabad-abad.
Tapi berapa abad itu kan sesuatu tak terhingga Pak. Ya sudah tak terhingga. 36,5 miliar juga Anda nggak ngerti itu seberapa banyaknya. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Ya, itu sesuatu yang jarak waktu yang sangat sangat ya nggak tak terhingga lah begitulah ya. Oke, jadi masa kekekalan Allah itu sudah ada sejak tak terhingga atau kalau mau dihitung ya setidaknya 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Di situ eksistensi Allah, keberadaan Allah dan nama Allah dirahasiakan. Ya, Roma 16 ayat 25. Terus gimana kita bisa tahu, Pak? Nama Allah siapa? Siapa Allah yang di dalam masa kekekalan itu? Tadi kata-katanya apa? Dirahasiakan Roma 16 ayat 25. Lalu ayat 26, mulai dinyatakan di era nabi-nabi. Dengan apa? Yahweh. Kalau di era masa kekekalan kan belum ada manusia, ngapain Allah ngasih tahu? Saudara-saudara, nama Allah adalah Yesus, ngapain? Manusia aja belum ada. Jadi nama itu dirahasiakan dulu. Lalu baru muncul ketika ada manusia. Siapakah yang dirahasiakan itu mulai dinyatakan sebagai Yahweh. Makanya perjanjian lama itu Yahweh semua. Ya, pencipta langit dan bumi Yahweh, pencipta manusia Yahweh, bulan, bintang dan segala isinya Yahweh. Ya, Roma 16 ayat 26. Nah, 27 inilah ketika Yahweh dibentuk ya, eksistensi Allah ini menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Baru ketahuan ternyata Allah itu namanya Yesus. Ketika Yesus sudah jadi manusia. Jadi Allah di dalam masa kekekalan yang dirahasiakan selama berabad-abad lamanya Timeyon Allah 36,5 miliar tahun itu sebelum Masehi. Dinyatakan ketika jadi manusia, oh Allah, ternyata Allah itu namanya Yesus toh. Maka Yesus berkata, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi Allah lebih dulu punya nama Yesus, lalu nama itu diberikan kepada Yesus yang manusia. Makanya ya, Yesus adalah nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus itulah bertekuk lutut segala yang di atas, di langit dan di langit, di bumi dan di bawah bumi. Artinya Yesus itu nama Allah. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Jadi clear, siapakah Allah di masa kekekalan? Yesus. Kalau Anda tanya ke PDT para pendusta dan raja muter-muter RM, siapakah nama Allah di masa kekekalan? Bapa. Bapa nggak pernah ada. Bapa itu kiasan Yesus Allah, panggilan orang Yahudi kepada Allah. Yahudi memanggil Allah itu Bapa, tapi punya syarat. Bapa ini namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Bapa yang bersyarat, ya. Yahudi memanggil Allah itu Bapa bersyarat, yaitu namamu. Ya, ialah namamu penebus kami. Siapakah? Yesus. Cuman waktu itu kan Yesus belum dinyatakan namanya. Masih Yahweh, maka Yahweh engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Yesaya 63 ayat 16. Yahudi itu paling berhak memanggil Allah itu Bapa, tapi bersyarat. Syaratnya Bapa ini harus penebus. Siapa? Yesus. Ya, orang-orang Kristen Yahudi hari ini memanggil Allah itu Bapa boleh, tapi Bapa ini Yesus, bukan Bapa yang enggak yang entah berantah. Ya, yang kalian jadikan itu ya toh, bapak-bapakan itu ya. Tepatnya bapak iblis ya. Jadi lihat siapakah Allah di dalam masa kekekalan? Yesus. Loh, kalau Kristen enak jawabnya ya. Yang di luar Kristen gimana? Ada 4.300 agama dan keyakinan di luar Kristen. Anda tanya, siapa Allah pada masa kekekalan? Artinya sebelum segala abad belum ada bumi bulat, belum ada manusia, ya miliaran tahun sebelum Masehi. Siapa? Nggak tahu, Pak. Ya, mereka nggak akan bisa menjawab. Makanya Yesus itu Alfa Omega toh. Kecil bagi kita ya, sangat kecil ya, mengatakan bahwa yang mencipta langit dan bumi bulat siapa? Yesus. Ya, yang memilih Nabi Musa semua itu siapa? Yesus. Kan Yesus itu kekekalan.
Yang menciptakan surga siapa? Yesus. Yang menciptakan malaikat, serafim, kerub, Yesus. Makanya malaikat semua itu miliknya Yesus. Semua nabi itu yang mengutus Yesus. Clear, mudah sekali bagi Kristen ya untuk menjawab ini. Tapi kalau ini Anda tanyakan ke non-Kristen, di luar Kristen yang 4.300 keyakinan itu, ya jawabnya nggak bisa jawab. Anda tanya ke Nasrani ya, yang terdiri dari Tritunggal, penyembah patung Yesus, Calvinis, penyembah Allah-alahan segitiga, Karismatik, penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, gitu. Dan segala keyakinan-keyakinan yang ngaku Kristen berjalur Judaism, yaitu Bapak Elohim, Bapak Adonai, Hashim, dan Yehova, dan segala rentetannya itu ya. Mereka akan mengatakan Allah pada masa kekekalan itu Bapa. Salah ya. Ya, Bapa tidak pernah sedetik pun jadi Allah. Ya. Jadi Anda yang meyakini Allah pada masa kekekalan itu Bapa. Ini simbol apa sih, Pak? Gini nih, Pak. Ini simbol Pret Melgedes ini. Ya. Allah pada masa kekekalan itu Bapa. Pret. Allah pada masa kekekalan itu Jesus. Makanya Yesus itu ya, kalau toh lahirnya di Jawa, namanya tetap Yesua. Tetap Yesua, bukan diganti Selamat, enggak diganti Yanto, enggak. Andekan dulu ya, Yesus itu Yesus manusia lahirnya di Arab, namanya tetap Yesua. Ya. Enggak diganti Abu Bakar, enggak. Andekan Yesus itu lahirnya di Cina, namanya tetap Yesua, bukan Aliong. Kenapa begitu? Karena nama Allah, the real name, nama di atas segala nama, sejak dari sebelum segala abad itu memang Yesua, memang Yesus. Itu nama Allah. Real name, proper name, ya toh, original name. Ya. Nama yang diberitakan oleh malaikat itu original name. Maria, Yusuf, namai anakmu Yesus. Original name. Lalu proper name, nama resmi ketika Yesus disunat. Saudara-saudara, ini kami sekarang menyunatkan bayi ini. Sebayi ini diberi nama Yesus. Jadi original name Yesus, proper name juga Yesus. Kalau saya beda. Original name Tan Hoinai. Tapi proper name, nama yang tertulis secara resmi di KTP adalah Henry Tandianda. Ngerti? Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjawab dengan sangat clear siapakah Allah pada masa kekekalan? Yesus Kristus. That's it, ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata, dibaptis biar namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak mungkin seseorang selamat masuk surga kalau namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Penyembah Bapa, tidak mungkin namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, no way, nehi. Ya, penyembah Bapa dalam nama Yesus, go to hell. Ya, impossible namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Penyembah Elohim, penyembah Adonai, penyembah Hashim, penyembah Yehova, mustahil kamu masuk surga. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Penyembah patung mau diakui atau tidak, para penyembah patung Yesus, mustahil kamu masuk surga. Namamu tidak mungkin tertulis dalam kitab kehidupan. Penyembah patung itu kekejian, Ulangan 7:25. Udah gitu patungnya kamu beri nama Yesus, ibu dari segala kekejian. Wahyu 17 ayat 5. Nggak bain-bain ini. Ikut dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.